Bang Firdaus membara, Ibtu Rudiana penipu. Atas niatnya dia telah membohongi publik dengan niatnya. Gitu loh. Jadi niatnya aja udah bohong. Bagaimana dia mau mewujudkan rasa keadilan? Ini udah penipu semua. Itu dia ini penipu gitu loh. Paham nggak? Diduga, ini kata saya nih. Dia adalah seorang polisi penipu. Mantap. Ya. Ibtu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ingat, catat lagi. Sekali lagi. Ibtu Rudiana adalah seorang polisi yang penipu. Ya, penipu dalam segi apa? Penipu dong, dia udah nantangin orang. Untuk semua pocong, tahu dia nggak datang, dia kan penipu. Iya. Ya. Nah udah sih gue ketemu Fitrah nih. Enak debat yang Fitrah sama Elsa Sarif. Ketemu dalam arti kata dalam Debat, dia kan gue bilang penipu nih. Itu dia bantah dong sebagai pengacaranya. Minimal gini, saya tidak terima oleh Pak Firdaus. Itu lapor gue ke polisi gitu loh. Mudah-mudahan ITE jadi enak gitu bantah-bantahannya. Gitu. Mudah-mudahan disambut sama Fitrah nih kata-kata gue. Sekali lagi, itu Rudiana penipu, diduga penipu. Oke, bicara penipuan, Ya. tapi kan pada akhirnya Ibtu Rudiana kemarin diproses di Propam Mabes Polri. Kapan? Udah diproses. Tahu sih ya geram. Apa? Dipanggil. Bukan masalah sumpah pocongnya ini. Iya, kita balik dikit. Oh, beda lagi. Beda dikit karena abang kan tadi bilang untuk ketemu Kapitra. Iya. Yang pengacara dia. Dan pada akhirnya Ibtu Rudiana juga. Fitra, lu gua tantangin Fitra. Lu debat sama gua Fitra ya. Lu bawa klien lu tuh si Rudiana tuh ya. Gua tantang lo Fitra sama Elsa Sarif. Gua tantang beneran lu sekarang. Lu jangan membacot aja urusan sama gue. Bicara, Hebat. bicara gitu Bang Air kan Ibtu Rudiana kan dipanggil di Propam digali dan akhirnya Ibtu Rudiana menghilang Bang sama lawyernya sedikit untuk menghubunginya tidak bisa. Gimana Bang melihat? Rudiana Mungkin gua udah menghilang. bilang, oh ini orang otaknya udah penipu gitu. Itu dia mendasar otaknya otak penipu gitu kan, ngerti ya? Diduga penipu. Jadi otak penipu gimana sih otak penipu? Pura-pura nangis, pura-pura sedih, pura-pura Acting, ya. ini ya kan, pura-pura nantang. Gitu lah orang yang ditantang berani dia kabur. Kan penipu namanya. Iya ya. Bang, kejadian Sumpah Pocong kemarin menjadi klimaks ke si Bang sosok Ibtu Rudiana ini seperti padahal di awal-awal dia yang viral saya berani Sumpah Pocong gitu. Nah, ini Iya kan gue udah bilang niatnya, kan niatnya itu Rudiana untuk menjebloskan Saka Tatal sudah ada, Saka Tatal dan kawan-kawan. Lalu niatnya Saka Tatal ya, dituduh berbuat jahat juga sudah termaktub di dalam amar putusan kan gitu. Lalu setelah Saka Tatal keluar dia membantah amar putusan karena niat dia tidak seperti itu, Oh ya. tidak ada niat jahat menurut dia. Lalu ditantanglah Sumpah Pocong oleh Ibtu Rudiana. Lah niatnya untuk membuktikan niatnya yang tidak bersalah, ya niatnya Ibtu Rudiana untuk menantang Sumpah Pocong ditanggapi oleh Saka Tatal dengan melakukan prosesi. Tetapi niat penipu ini ya, yang diduga penipu si Ibtu Rudiana dibantah oleh dirinya sendiri. Artinya dia benar-benar penipu ini yang bikin kacau hukum negara nih. Gitu loh. Jadi penipu ini harus ya. Iya harusnya. Gitu ya. Fitra lo denger nih klien lo gue katain penipu ya. Awas lu kalau nggak debat sama gue tantangin lu, Fitra. Citra. apa yang Abang teriakan sama seperti warga saat menonton prosesi Sumpah Pocong. Itu warga melihat Ibtu Rudiana mana nih, Ibtu Rudiana mana nih gitu pada kecewa gitu. Ya udahlah. Kecewa, Bang, ya, kalau berarti, Bang? orang otak penipu ya kayak gitu, udah. Sekali penipu tetap penipu udah gitu. Dugaan ya diduga. Bukan berarti itu dia penipu, tapi otak penipu ya kayak begitu ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya bukan berarti itu dia penipu. Tapi kan ini kan bicaranya kasusnya pidana Bang. Ya kan? Dan hukum juga dalam Mens rea juga pidana. Ya kan? Syarat untuk melaporkan orang harus ada mens rea dan actus reus. Ya kan? Syaratnya niatnya ada, perbuatannya ada. Dua syarat itu bisa dijadikan administrasi hukum, dijadikan landasan administrasi hukum untuk melaporkan seseorang. Administrasi hukum P1. Jadi kalau bicara Sumpah Pocong itu tidak ada kaitannya dengan hukum pidana, salah. Semua niat. Gitu loh. Semua berawal dari niat, mens rea. Jadi kalau bilang Sumpah Pocong itu tidak ada, salah. Gitu loh. Sumpah Pocong itu bagian daripada administrasi hukum pidana. untuk mempercayai. Ya mempercayai dong, bener nggak lo? Kalau sekarang kan yang berarti hakim tuh harus menganalisa, khususnya hakim PK. Iya. Ibtu Rudiana ini sudah bohong, sudah menipu masyarakat banyak, termasuk saya. Saya nggak terima ditipu oleh Ibtu Rudiana, Wah. karena saya udah gagah-gagahnya ya kan. Begini udah nonton bola, yes Ibtu Rudiana pasti menang, yes Anda pasti benar. Anda anaknya terbunuh, yes nggak tahu yang ditipu, gua Ibtu Rudiana nggak datang. Kurang ajar nih Apalagi dia polisi, penegak hukum ya, polisi Bang. Rudiana nih ya. Apalagi dia penegak hukum. Iya penegak hukum kok
ngasih pelajaran penipuan sama masyarakat. Ya, maksudnya gitu. Bang, yang seru bang, tadi abang bilang abang berani masuk tentang debat Fitra Ramadan. Nah, kemarin Fitra juga bilang kalau sumpah pocong itu tidak dibenarkan dalam agama Islam, musyrik. Padahal kalian sendiri bilang menantang. Nanti gimana tuh bang? Agama Islam memang tidak membenarkan sumpah pocong, tetapi satu niat Ya, masuk di dalam administrasi hukum. Syarat untuk melapor orang harus ada actus reus dan mens rea. Mens rea adalah niat jahat. Gitu loh. Jadi kalau aduh Fitra gak usah ngomong-ngomong hukum Islam lah. iya. Udah debat sama gue Fitra, lo kapan debat sama gue? Ngoceh aja lo. Kapan gue tantang nih Fitra nih? Mantap lah Bang Firdaus. Jadi hasil dari kemarin bisa menjadi pertimbangan dari pengadilan atau hukum bang ya untuk kasus ini bang ya? Maksudnya? Iya, ya dari ketidakhadiran itu bisa menjadi pertimbangan dari hakim atau jaksa penuntut dalam Bisa kasus ini. saja dong, kan ini niat. Iya. Kan dibilang tadi, konteksnya adalah niat. Bukan peristiwa hukum ya, bukan peristiwa yang terjadi, peristiwa sosial yang sekarang yang dilakukan oleh si Sakartata tentang sebuah pocong. Tapi niat Ibtu Rudiana untuk meyakinkan masyarakat bahwa dia tidak bersalah. Ini bisa dijadikan pegangan, niat loh. Dari niatnya aja udah nipu. Gitu. Orang udah nyiapin tempat, udah datang, dia kagak datang. Jangan sok-sok Anda. Sok berani ente itu dia apa ente. Tapi kan banyak analisa atau profesor atau bagian kasus itu menilai, tapi tetap proses Pokoknya nggak berani lah ya. dengan sumpah pocong ini bang. Nggak gugur, tetap nggak gugur, cuma sanksi sosial dia kena. Gitu loh, sanksi sosial dan ini juga buat menambah keyakinan hakim bahwa itu dia memang udah nggak benar prosesnya. Dari awal aja, PK-nya Farhad Abbas ini bisa nggak terpenuhi sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pasal 263 KUHP pasal 263 ayat 2. Bisa nggak terpenuhi dengan novum yang beberapa biji itu 10. Gitu loh. Ini yang gue sekarang ini lagi sanksiin Farhad Abbas ini. Gitu kan? Novum dia diterima nggak? Kalau ini novum nggak diterima, gugatannya ditolak atau permohonan ditolak, celakalah bagi 7 terpidana lainnya. Karena ada Perma nomor 2 kalau nggak salah itu tahun 2014 yang menyatakan bahwa PK itu hanya cukup diajukan sekali saja untuk satu perkara yang sama. Gitu. Kalau 2 kali harus ada keputusan daripada Mahkamah Agung atau kebijakan daripada Mahkamah Agung. Kalau melihat dari misalnya ada kebijakan publik ya, misalnya masyarakat udah ribut.